Ta'ala, yang mana ini malam kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur. Salawat serta salam tak lupa kita hantarkan pada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang saya hormati wabil khusus Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, insyaallah kita doakan beliau dipanjangkan umurnya sama Allah Ta'ala, disehatkan badannya. Begitu juga guru kita Al-Habib Habib Syamil bin Muhammad bin Yahya, kita doakan panjang umur sehat walafiat, amin. Begitu juga para panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berada di kampung Geraha Citra Mandiri, insya Allah warganya dipanjangkan umurnya Allah Ta'ala dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan selalu dikuatkan iman Islamnya, sehat walafiat, dan insya Allah digampangkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Inti daripada ini malam kita hadir duduk di tempat yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena cinta. Benar nggak? Benar nggak, Bu? Ini karena cinta kita kepada Nabi Yuna Muhammad, karena cinta kita, karena cinta ini tidak dibuat-buat. Cinta ini murni yang Allah berikan kepada kita dengan kecintaan dan kerinduan kepada Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah manusia yang Allah khususkan. Kalau kita baca sejarah secara zahir, manusia yang pertama Allah ciptakan adalah Nabi Allah Adam. Benar nggak? Secara di dalam syariat benar, Nabi Allah Adam Allah ciptakan yang pertama kali. Tapi kalau kita kutip daripada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, laulaka ya Muhammad ma'aflaqul akhlaq. Jadi ternyata Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan yang pertama adalah Nabi Muhammad. Dan saat itu Nabi Muhammad ini masih berupa nur, masih berupa cahaya. Allah tidak akan menciptakan seluruh makhluk. Allah tidak akan menciptakan para malaikat. Allah tidak akan menciptakan para bidadari. Allah tidak akan menciptakan para anbiya wal mursalin kalau bukan karena Sayyidina Muhammad. Kita ini di zaman sekarang ini adalah manusia-manusia yang beruntung. Kenapa saya bilang beruntung? Manusia yang beruntung adalah manusia yang menjadi umat Sayyidina Muhammad. Umat-umat terdahulu ini pada iri sama kita, Pak, Bu. Karena apa? Umat-umat terdahulu ini pengen banget menjadi umat Nabi Muhammad, tapi nggak dapat. Kita nggak mesen, nggak minta sama Allah, tapi dikasih menjadi umat yang terpilih, yang Allah sayangi, yaitu umat Nabi Muhammad. Kenapa kita bisa mulia dan kita ini bisa menjadi pilihan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi umat Nabi Muhammad? Dulu ada satu kisah di dalam suatu kitab. Ini mengisahkan daripada para malaikat. Yang pertama, kisah tersebut dikisahkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini malaikat Jibril jenderalnya para malaikat, ketuanya dan pemimpinnya para malaikat.
malaikat. Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad. Di saat malaikat Jibril bertemu, ini malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, aku Jibril alaihi salam. Aku berjanji kepada Allah dan kepadamu ya Muhammad. Barang siapa di antara umatmu, barang siapa di antara umatmu yang berselawat kepadamu setiap hari minimal paling sedikit 10 kali, aku Jibril alaihi salam akan menggandeng orang tersebut di jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat." Oh, tahu kilat? Kilat ini cepatnya sekejapan mata. Kalau kita perhatikan, ini jembatan Shiratal Mustaqim itu jaraknya pada masyhar sampai ke surga. Ini jarak yang namanya Shiratal Mustaqim. Jembatannya ini antara pada masyhar dan surga, dan di bawahnya itu api neraka. Yang orang kalau nggak bisa jalan di jembatan Shiratal Mustaqim, itu bakalan jatuh sampai ke dalam api neraka. Dan satu riwayat mengatakan jembatan tersebut tipis. Tipisnya itu seperti rambut manusia yang dibelah 7. Itu kayak gimana tipisnya? Kira-kira ada yang bisa ngelewatin nggak? Kita jembatan goyang aja nggak ngeri, bener nggak? Di bawah jurang. Ini udah tipisnya kayak rambut dibelah 7. Kalau kita bayangin secara akal, kita nggak bakalan bisa melewati jembatan tersebut. Tapi karena malaikat Jibril berjanji kepada umat Nabi Muhammad yang berselawat kepada beliau, malaikat Jibril akan bantu kita nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tuh, makanya ini warga Panimbang ya. Warga Panimbang ini jangan lepas setiap hari berselawat kepada Nabi Muhammad. Orang yang berselawat sama Nabi Muhammad, hajat niatnya bakalan dikabulin Allah. Tapi istiqomah, setiap hari jangan lepas tulisan berselawat sama Nabi Muhammad. Ulama kita mengatakan nggak bakalan doa dikabulkan sama Allah Ta'ala kalau doa tersebut nggak ada nama Nabi Muhammad. Jadi kalau kita doa tuh sisipin, dan wajib harus ada di situ selawat kepada Nabi Muhammad. Karena yang menyampaikan doa kita, yang sampainya doa kita kepada Allah Ta'ala, karena di situ ada nama kekasihnya Allah, yaitu Sayyidina Muhammad. Kalau orang yang berdoa tanpa berselawat kepada Nabi Muhammad, tanpa di situ disisipkan nama kekasihnya Allah, nggak bakalan dikabulkan sama Allah Ta'ala doa tersebut. Ini kalau dilihat ini warga Geraha Mitra Geraha Mandiri ini wajah-wajahnya penuh dengan berselawat kepada Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Ini wajah-wajah ahli ibadah semua kayaknya. Karena apa? Karena satu kampung kalau di situ ada manusia yang berbondong-bondong untuk merayakan maulidnya Sayyidina Muhammad, maka kampung tersebut bakalan berkah dunia akhirat. Pulang dari sini yang punya utang insya Allah lunas. Bayar. Masa lunasnya pakai amin doang? Bayar, Bib. Bayar. Yang lagi sumpek hilang sumpeknya. Bener? Yang belum nikah insya Allah besok nikah. 2 kali ini Mas. Nggak tahu jodohnya dari mana, nggak tahu. Insya Allah Allah kabulin karena apa? Karena dia bergembira dan hadir di maulidnya Sayyidina Muhammad. Mungkin di warga sini ada yang lagi sakit gigi pulang sembuh, amin. Sakit gigi ini sakit yang paling gak enak, bener nggak? Udah sakitnya ngebet, kagak ada yang nengokin lagi. Ada di sini sakit gigi ditengokin sama warga sekampung. Padahal paling sakit.
Ini malaikat yang pertama yang berjanji kepada Nabi Muhammad, yaitu malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat apa yang berjanji kepada Sayyidina Muhammad? Yang kedua yaitu malaikat Mikail alaihi salam. Malaikat Mikail berjanji kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, barang siapa di antara umatku yang berselawat kepadamu setiap hari 10 kali, aku Mikail akan memberi dia nanti di telaga kausarnya Allah dengan minuman daripada telaga kausarnya yang Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad dan untuk umat-umat Nabi Muhammad yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Ini telaga kausar. Kalau kita perhatiin, ini telaga kausar. Kalau kita minum sedikit, insya Allah seumur hidup dan selamanya nggak bakalan kausan. Kira-kira nanti di telaga kausar, di sungai, daripada telaga, ini kita minum, kira-kira di sana nanti ada gelas apa kagak? Ada gelasnya? Ada. Siapa yang buat? Oh, Allah. Nanti itu di pinggiran telaga itu ada gelas yang di situ dibuat daripada emas atau berlian. Itu gelas nanti berjejer ribuan. Dan yang minum dari gelas tersebut adalah khusus buat umatnya Nabi Muhammad. Oh, bayangin, istimewa kita, Bu. Kita ini istimewa karena apa? Kita mendapat daripada umat yang Allah sayangin, yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, yaitu Sayyidina Muhammad. Lalu yang ketiga, malaikat Israfil. Ada di sini yang kenal sama malaikat Israfil? Ada yang kenal? Kalau ada yang kenal, kenalan di mana malaikat Israfil? Kenalan di terminal. Ini malaikat Israfil berjanji kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, barang siapa di antara umatmu yang setiap hari dia istiqomah berselawat kepadamu 10 kali, aku Israfil berjanji kepadamu ya Rasulullah, aku akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku akan menundukkan kepalaku di hadapan Allah. Tidak akan aku angkat kepalaku sebelum Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berselawat kepadamu ya Rasulullah. Hebatnya. Ini sekelas malaikat berjanji sama Nabi Muhammad. Jadi jangan lepas setiap hari kita lisan ini basahi berselawat. Basahi lisan kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Ini malaikat Israfil berjanji bakalan diampuni dosa-dosa kita berkat berselawat kepada Nabi Muhammad. Di dunia kita sering berbuat maksiat, sering kita mungkin di dunia ini berjudi. Masih ada judi ayam di sini? Nggak ada. Alhamdulillah nih kampung berkah, nggak ada judi udah. Judi udah angus. Ini dosa yang kita perbuat di dunia akan diampuni oleh Allah. Gara-gara kita berselawat doang sama Nabi Muhammad 10 kali. Masih susahkah lisan kita berselawat kepada Nabi Muhammad? Sedangkan ini selawat adalah perintah yang Allah anjurkan buat seluruh manusia. Kenapa saya bilang seluruh manusia? Saya kasih contoh Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam diturunin ke bumi sama Allah Subhanahu wa taala dan Siti Hawa. Dan saat itu Nabi Allah Adam minta maaf, mohon ampun kepada Allah atas yang ia perbuat di dalam surga. Mungkin kalau kita lihat kisah ini, makan buah apa namanya? Khuldi apa pir? Khuldi. Buah khuldi. Ini Nabi Adam mohon ampun sama Allah atas kesalahannya. Nabi Adam diampuni dosanya dan kesalahannya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Saat itu Nabi Adam berselawat kepada Nabi Muhammad. Saat Nabi Adam bertemu sama Siti Hawa, dilarang sama Allah bersentuh
menyentuh Siti Hawa sebelum dihalalkan oleh Nabi Adam. Nabi Adam berkata, bagaimana cara menghalalkan ya Rob? Kau harus memakai mahar yang ada. Apa maharnya? Sholawatu ala Nabi Muhammad. Nabi Adam untuk menyentuh dan menghalalkan Siti Hawa, beliau harus mempunyai mahar, dan mahar beliau saat itu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hebat. Nabi Muhammad belum dilahirin, tapi udah namanya aja udah nyantap. Nama beliau ini sebelum adanya sesuatu apapun udah ada. Nabi Adam aja mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala diampuni gara-gara bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini sekelas kita ya. 10 ini sebetulnya ringan. Yang berat apaan? Yang berat adalah istiqomah, mempertahankan daripada sholawat tersebut, itu yang berat. Sholawatnya insya Allah 10 ringan, tapi istiqomahnya yang terus menerus yang agak susah, karena halangannya ada aja tuh. Ntar kadang-kadang syaitan yang ganggu. Lalu selanjutnya yang keempat, yaitu malaikat Israil alaihissalam. Ini ada 4 malaikat yang berjanji, bernazar langsung kepada Nabi Muhammad. Yang keempat yaitu malaikat Israil. Apa kata malaikat Israil? Ya Rasulullah, barang siapa di antara umatmu yang berselawat kepadamu setiap hari, dia istiqomah 10 kali, aku Israil berjanji akan mencabut roh orang tersebut seperti aku mencabut rohnya para nabi dengan selembut-lembutnya tanpa ada keras atau sakit sedikit pun. Hebat. Berarti intinya kalau kita sering berselawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi nih warga sini nih Panembang nih. Warga Panembang nih kalau kita setiap hari istiqomah kumpul di musola. Musola apa mesti? Musola seminggu sekali bareng-bareng baca sholawat, bareng-bareng sholawatan. Insya Allah ini kampung bakalan tambah berkah Allah kasih. Apalagi tadi tuh, alhamdulillah tuh. Nih ibu-ibu apa anak-anak muda tadi yang baca qasidah? Anak dan ibu-ibu. Oh ibu-ibu, masya Allah. Bukan main. Ibu-ibu semangatnya bukan main. Di acara maulid aja, ibu-ibu masih bisa nabur apa namanya? Rebahan. Jadi malam-malam ibu-ibu nabur remada, pagi-paginya ibu-ibu nabur pancuy. Kisah daripada kelahiran Nabi Muhammad. Beliau dilahirkan daripada ibunda yang mulia, daripada ibunda tercinta yaitu Sayyidatina Aminah. Sayyidatina Aminah Zuhriyah. Beliau saat mengandung Nabi Muhammad selama 9 bulan nggak ada rasa sakit sedikit pun, dan ringannya bukan main. Ini karena keberkahan yang di kandungan beliau, yaitu manusia terpilih yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad. Dan di saat detik-detik lahir Nabi Muhammad, Bu, Nabi Muhammad lahir di kota apa? Nabi Muhammad lahirnya di mana? Panembang. Alhamdulillah. Oh di Serang. Serang. Nabi Muhammad lahir di kota
Beliau Sayyidatina Aminah itu saat itu tinggal oleh mertua beliau yaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Di saat detik-detik lahir Nabi Muhammad, cuaca saat itu begitu adem, nyaman, dan cuaca saat itu begitu nikmat. Yang gak ada cuaca saat itu sebelum-belumnya gak ada. Karena ini detik-detik lahir Nabi Muhammad. Tiba-tiba dengan cuaca yang begitu nikmat, saat itu kaum Quraisy dan saat itu ketua Quraisy yaitu kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib. Ini masyarakat Quraisy berbondong-bondong menemui Sayyidina Abdul Muttalib. Lalu masyarakat Quraisy berkata, "Ya Abdul Muttalib, ini cuaca begitu cerah, begitu adem dan nikmat. Tidak ada cuaca ini sebelum-belumnya. Bagaimana kalau suasana seperti ini, cuaca yang begitu nikmat, kita merayakan pesta di Ka'bah?" Ini kaum Quraisy minta sama Sayyidina Abdul Muttalib untuk merayakan pesta yang meriah di Ka'bah. Apa kata Sayyidina Abdul Muttalib? "Naam, ya. Sekarang juga kita rayakan pesta di Ka'bah." Kumpul semua masyarakat Quraisy di Ka'bah. Nggak ada satu manusia pun yang nggak kumpul di Ka'bah saat itu, kecuali ibunda tercinta Sayyidatina Aminah Zuhri. Saat itu Siti Aminah sendiri diri di dalam kamar. Dan saat udah berasa mau lahir Sayyidina Muhammad, beliau nengok ke kanan gak ada orang, beliau nengok ke kiri gak ada orang. Sendirian, gak ada manusia satupun. Karena emang udah disetting sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba turun dua bidadari yang begitu cantik, yaitu siapa bidadari saat itu? Ada yang tahu? Bidadari di saat kelahiran Nabi Muhammad yang membantu daripada ibunda Siti Aminah. Yang pertama bidadari tersebut adalah ibunda Nabi Allah Isa, yaitu Siti Maryam. Yang kedua yang membantu atas kelahiran ibunda Siti Aminah yaitu Siti Asiyah. Siapa Siti Asiyah? Istrinya Fir'aun yang beriman kepada Allah. Setelah dua bidadari tersebut turun, datang seekor burung yang begitu indah dan elok. Tiba-tiba burung tersebut sekejap langsung berubah menjadi sesosok orang manusia, atau saat itu begitu indah dan begitu tampannya dua burung tersebut. Ternyata burung tersebut adalah malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Israfil alaihissalam. Dan saat itu malaikat Jibril membawa ceret. Tahu nggak ceret? Di sini apa ceret? Teko ya. Membawa teko yang berisi air rahmah dari Allah. Yang satu lagi malaikat Israfil membawa daripada apa ini? Korban. Selendang. Selendang. Selendang berwarna hijau. Ini dua malaikat. Tiba-tiba udah berasa Siti Aminah dengan kelahiran anak yang tercinta yang beliau sayangi. Dibantu oleh dua bidadari tersebut, lalu malaikat Jibril menuangkan ar-rahmah tersebut ke rahim ibunda Siti Aminah. Apa kata malaikat Jibril? "Ukhruj ya Habiballah," keluarlah wahai kekasihnya Allah. Dituangin rahim daripada ibunda Siti Aminah. Tiba-tiba keluarlah manusia yang ditunggu-tunggu oleh seluruh alam dan makhluk, yaitu Sayyidina Muhammad. Dan saat lahir buru-buru malaikat Israfil
menutup daripada tubuh Nabi Muhammad dengan selendang yang berwarna hijau. Dan saat itu Nabi Muhammad sudah dalam keadaan berkhitan dan beliau menunjuk tangannya ke atas seakan-akan mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Allah memerintahkan seluruh malaikat yang ada di langit untuk turun dan seluruh bidadari untuk berhias, dan di seluruh bidadari tersebut Allah menyuruh semua malaikat penjaga pintu surga untuk membuka pintu surga selebar-lebarnya. Karena apa? Karena yang ditunggu-tunggu kekasihnya Allah akan lahir dan telah lahir, dan saat itu malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mengucap tasbih. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Saat Nabi Muhammad lahir, para malaikat langsung bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu seluruh alam langsung menyambut daripada kelahiran Sayyidina Muhammad dengan mengucap apa? Yang sering kita baca, yaitu asraqal di dalam maulid. Semua alam menyambut kedatangan makhluk yang ditunggu-tunggu, yaitu Sayyidina Muhammad, dengan berkata, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Ya Allah ya Rabb, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Semua makhluk berselawat kepada Nabi Muhammad. Semua makhluk alam, pohonan, binatang, semuanya menyambut kelahiran Sayyidina Muhammad. Enggak ada yang Allah muliakan, Allah istimewakan atas kelahiran kecuali kelahiran Sayyidina Muhammad. Begitu istimewanya Nabi kita, Nabi Muhammad. Begitu juga kita lihat kisah daripada Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Daud ini terkenal dengan suaranya yang begitu merdu. Nabi Daud kalau baca Zabur, ini semua burung pada berdatangan ingin mendengar daripada suara Nabi Allah Daud alaihissalam, karena suaranya begitu indah Nabi Daud. Saat Nabi Allah Daud membaca Zabur, tiba-tiba di depan beliau datang seekor ulat. Apa disebut ulat? Ulat. Ana ngeri beda bahasanya Jakarta sama Palembang. Kalau di Jakarta ulet, tahu bu ulet yang ada di pohon. Tiba-tiba datang seekor ulat. Saat ulat itu di depan Nabi Allah Daud, terlintas di hati Nabi Allah Daud berkata, buat apa Allah menciptakan seekor ulat yang gak ada manfaatnya? Terlintas di hati Nabi Daud. Tiba-tiba ulat tersebut Allah kasih ilham bisa berbicara dengan Nabi Daud. Kaget Nabi Daud, ada seekor ulat bisa bicara. Apa kata ulat? Ya Nabi Allah, nggak ada di dunia ini makhluk yang Allah ciptakan yang nggak ada manfaat. Allah menciptakan seluruh makhluk pasti ada manfaatnya. Nabi Daud berkata, ya ulat, untuk apa Allah ciptakan kau? Apa kata Allah? Ya Nabi Allah, saya diciptakan sama Allah dan ditugaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kalau waktu malam tiba, saya diwajibkan sama Allah taala bertasbih
memuji dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala 1000 kali sehari. Diulang setiap hari. Kalau malam waktu tiba mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Ada di sini yang 1000 kali. Lalu apa kata Allah tersebut? Ya Nabi Allah, kalau pagi tiba, itu tadi malam. Kalau pagi tiba, aku dianjurkan dan diwajibkan, diharuskan Allah Subhanahu wa taala berselawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali. Ini zaman Nabi Daud, para binatang, ulat pun udah berselawat sama Nabi Muhammad. Tapi kalau saya rasa sih ini warga Panimbang nih lebih dari ulat nih selawat sama Nabi Muhammad. Wah, luar banget. Benar kan? Kayaknya ini setiap rumah nih tasbih ini sampai 10.000 nih kayaknya. Tasbih ini, selawatnya nggak tahu. Jadi begitu mulia Sayyidina Muhammad. Dan kita sebagai umatnya jangan pernah lisan kita nggak berselawat sama Nabi Muhammad. Rugi orang yang nggak berselawat, setiap hari nggak pernah selawat atau enggan atau malas berselawat sama Nabi Muhammad, nggak ada keberkahan di dalam dirinya. Allah akan cabut keberkahan di dalam dirinya. Nggak enak hidup nggak berkah, benar nggak? Kalau hidup mau berkah banyak-banyak. Ini kita lihat judul di belakang. Apa judul? Temanya apa? Bersedekah. Bersedekah itu nggak dilihat nominal. Orang sedekah nggak dilihat nominalnya, tapi istiqomahnya jadi sedekah. Contohnya, kita ke masjid atau ke musola, kita lihat ada kotak amal tuh, benar nggak? Ada kotak amal. Setiap kita lihat kotak amal, masukin 2.000. Setiap melihat kotak amal, masukin 2.000. Tapi terus menerus istiqomah. Bukan berarti masuk ke kotak amal 100.000, nanti setahun kemudian baru 100.000 lagi. Itu namanya kagak istiqomah. Yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala sedekah kita yaitu istiqomah kita di dalam diri kita. Bukan nominal banyak atau dikitnya sedekah tersebut, tapi istiqomah kita di dalam sehari-hari membantu fakir miskin, yatim piatu atau apapun itu yang perlu kita bantu, harus kita bantu. Tapi dengan istiqomah gitu. Jadi kalau kata ulama mengatakan al istiqomah khairu min alfi karamah. Istiqomah ini lebih baik daripada 1000 keramat. Kita mau keramat kayak gimana? Kalah dengan istiqomah kita. Zikir nggak perlu banyak-banyak, yang penting istiqomah. Kita ibadah pun sama Allah Subhanahu wa taala jangan sehari ibadah besok kagak, sehari ibadah besok kagak. Jangan. Ibadah sama Allah itu setiap hari, setiap saat, setiap detik. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini bukan cuma penghuni surga, beliau yang punya surga dan yang mempunyai kunci surga yaitu Sayyidina Muhammad. Beliau mencontohkan kepada umatnya sehari itu nggak pernah lepas sholat taubat 70 rakaat. Sampai pada kapalan kakinya. Saking kuatnya Nabi Muhammad beribadah kepada Allah. Nabi Muhammad nggak perlu sholat taubat. Beliau nggak pakai sholat taubat pun udah dijamin sama Allah. Surga aja yang Allah ciptain buat Nabi Muhammad. Nggak perlu pakai sholat taubat, udah dijamin, udah pasti masuk surga Nabi Muhammad. Tapi beliau mencontohkan kepada umatnya, jangan lepas setiap hari kita sholat taubat mohon ampun kepada Allah. Karena kita ini hamba yang penuh dengan dosa.
Kita hamba yang penuh dengan kemaksiatan, dosa kecil yang jelas maupun yang gak kelihatan. Kita udah kebanyakan dosa. Intinya kalau kita mau diampuni dan dikabulkan doa-doa kita, banyak-banyak kita bertobat kepada Allah. Selain sholat tobat, banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah apa yang kita hajatin, apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi perasaan di sini ada Bapak Kapolsek. Oh, lagi ngopi ya Bapak. Masya Allah. Bukan main Bapak Kapolsek ini. Insya Allah panjang umur. Ini yang perlu kita contoh orang-orang seperti beliau. Bapak Koramil, Bapak Kapolsek. Ini orang-orang baik. Orang-orang daripada ahli ibadah, insya Allah termasuk golongan orang-orang soleh. Amin. Jadi tolong yang namanya maulid seperti ini jangan lepas. Jangan cuma setiap tahun kalau perlu kita ada rezeki kita adain di rumah kita maulid, kita baca. Nggak perlu undang-undang orang, kita lagi ada rezeki sedikit kita undang aja tetangga kanan kiri, kita baca maulid bareng-bareng. Insya Allah kalau kita sering baca maulid sejarah daripada Sayyidina Muhammad, keluarga kita bakalan berkah dunia akhirat. Apa yang kita perluin di dunia ini? Dunia ini fana, dunia ini sementara, dunia ini nggak lama. Yang kita tunggu adalah nanti di yaumil kiamah bisa melihat wajah Sayyidina Muhammad. Nggak bakalan nikmat yang namanya surga kalau kita nggak ketemu atau melihat wajah Nabi Muhammad. Nggak ada nikmat-nikmat di surga. Ulama-ulama kita itu mengidamkan bukan surga, tapi melihat wajah daripada Sayyidina Muhammad. Tanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah berkata, al-mar'u ma'amman ahab. Seseorang akan dikumpulin dengan yang ia cintai. Kalau kita cinta sering di dalam hati ditanamkan cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah di yaumil kiamah kita akan dikumpulkan oleh Sayyidina Muhammad. Cintai juga para ulama-ulama kita. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Nabi Muhammad nggak ninggalin harta warisan. Nabi Muhammad meninggalkan para ulama yang bakalan menjadi bekal beliau nanti di hadapan Nabi Muhammad. Ini ulama harus kita sayangi, ulama harus kita cintai, kita jaga. Kita doain ulama-ulama kita biar panjang umur sehat wal afiat. Ini adalah warisannya para nabi. Mereka yang dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kita yang ada di sini insya Allah dikumpulkan kita nanti di padang mahsyar dengan Sayyidina Muhammad SAW. Kita mohon nama Allah Subhanahu wa taala agar mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan ditolong oleh Nabi Muhammad. Kita berdoa di malam insya Allah buat orang tua kita yang masih hidup, biar panjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, digirangkan hatinya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Muhammad. Insyaallah orang tua kita, guru kita yang telah meninggal dunia, biar dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, panjang umur, sehat wal afiat. Dan insyaallah duduknya kita ini malam mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita ini malam mendapat ridho daripada Sayyidina Muhammad. Insyaallah sebelum akhir hayat kita, sebelum datangnya sakaratul maut di dalam diri kita, kita sudah dipertemukan dan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wajah yang mulia yaitu Sayyidina Muhammad. Insyaallah walaupun dalam mimpi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mimpi kita bisa bertemu dengan Sayyidina Muhammad, agar kita ditanamkan di hati kita kecintaan yang hakiki, kecintaan yang sesungguhnya kepada Sayyidina Muhammad, dan insyaallah matinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, ada kesalahan juga mohon maaf, itu datangnya dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wal-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita dengarkan tausiah oleh guru kita yaitu Al Habib Husain Umar Alatos. Semoga bisa kita ambil intisarinya dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan sosial maupun agama. Bapak hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada penghujung acara yaitu penutup atau doa yang insya Allah akan ditutup oleh guru kita juga yaitu Habib Syamil bin Muhammad bin Alwi bin Yahya. Namun sebelum acara ini kita tutup, saya selaku MC atau pembawa acara pada acara malam hari ini, jika ada salah kata baik penyebutan maupun gelar, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru kita Habib Syamil bin Muhammad bin Alwi bin Yahya kami haturkan. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الإتامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الإتامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد هدانا لبيك يا من دلنا وهدانا لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم لبيك يا ختم النبيين صلى الله عليه وسلم. معالك الكرام والعلماء والشرفاء والفضلاء والحبيب حبيب عبد الله الطاس متعنا الله بطوله صريح. وهذا اليوم في بركة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. وهذا المجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تبارك الله من العاملين. وهذا مولد الرسول وإن شاء الله وبركة الله ورب العالمين. آمين يا رب العالمين. وهذا المجلس المنور وقال النبي صلى الله عليه وسلم البهير إذا ذكرت يصلي علي. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang pelik bagiku, yaitu orang yang tidak berselawat kepadaku. Orang-orang yang tidak lisannya tidak berucap daripada mendengar daripada Nabi Muhammad, tidak berucap daripada nama Muhammad, tidak berselawat kepada Nabi Muhammad, dia orang pelit bagi Nabi Muhammad SAW. Dan dia adalah orang munafik. Ya, orang munafik. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Beliau ditanya sama Imam Malik. Malik bertanya kepada Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, engkau bekerja di sini di Madinah. Engkau di sini sebelum bekerja, engkau aktivitasnya ngapain aja sih? Aku ini, kata Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah,
Aku ini sebelum melakukan aktivitas, maka aku berselawat kepada Nabi Muhammad. Berapa kali kamu berselawat kepada Nabi Muhammad? 70.000 kali selawat kepada Nabi Muhammad. Maka beliau diangkat menjadi waliyah. Wanita yang seperti mana? Wali Allah. Kalau kalian ingin menjadi orang-orang hebat, ingin menjadi orang-orang yang bisa dipandang oleh Nabi Muhammad sebagai umatun Nabi Muhammad, maka banyak-banyaklah kamu bersyukur atas nikmatnya Allah Ta'ala diturunkannya Nabi Muhammad SAW. Bahwasannya Nabi Muhammad SAW diberikan yang namanya nurun fauqa kulli nur, cahaya di atas cahaya. Tadi kata Habib juga, ya, beliau itu terbuat dari cahaya. Beliau Nabi Muhammad SAW tidak pernah tidur, walaupun matanya merem, tapi beliau tidak tidur. Matanya awas, nyamuk tidak bakal gigit. Itu Nabi Muhammad. Beda dengan kita. Kita ini digigit nyamuk, apa-apa ngantuk, malas. Beda dengan Nabi Muhammad. Tapi dipandang oleh Nabi Muhammad sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kalian mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kuncinya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat dalilnya Nabi Muhammad SAW tadi, al-bahil zatu kibtu yusalli alaihi. Ya, bahil kata Nabi Muhammad, pelit, bedit, korek, apalagi buntut kasir. Nah, Allah menurunkan ayat. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berarti orang-orang yang beriman aja yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Nih, saya tanyakan, kalian beriman atau tidak? Bertanyakannya seperti ini. Istiqomah tadi istiqomah. Istiqomah itu ibarat kata, ya. Ibarat kata itu memegang bara api. Bara api yang dipegang di tangan. Bara api yang dipegang di tangan. Bahwasannya kalau kita pegang bara api bakal sakit, bakal luka. Betul? Betul? Maka kalau disebutkan dipegang tangannya, apa dipegang daripada bara api, maka dia akan terbakar. Betul? Kebakar. Tapi gimana caranya mematikan ini bara apinya? Apakah dilempar? Itu bukan cara yang bagus. Tapi apa? Digenggam, dikekang, dikepal. Panas, Beb? Iya panas. Tapi berhenti nggak penyakitnya? Berhenti. Selesai kan? Selesai. Sakit nggak? Sakit. Nah itu dia istiqomah. Istiqomah yang sebenarnya itu aja. Tunggu sambil Rasulullah menjemput ajal kalian dengan yang namanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak-banyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad. Hiburkanlah Nabi Muhammad dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hormatilah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena adanya Quran, adanya Nabi Muhammad, adanya Ahlul Bait itu untuk menjaga Indonesia ini, itu untuk menjaga ini, negara ini, biar apa? Aman, damai, tentram. Ya, insya Allah kita menjadikan umat yang baldatut thayyibatu wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Anda mau selawat sebentar, boleh gak? Bentar doang. Ya Rabbi sholli
salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Betapa indah namamu Rasul. Siapa dirimu wahai Muhammad? Jutaan lisan menyebut namamu. Hancurlah aku tanpa ajaranmu. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. tanpa dirimu tak kenal Tuhanku. Tanpa dirimu bodohlah aku. Sungguh terpuji nama Muhammad. Sungguh mulia wahai paduka. Ya Rabbi Rabbi salli ayo semuanya ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Perjuanganmu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. siang dan malam, caci makian kau sambut sayang. Wajah senyummu memukau orang. Kau sambut baik semua orang. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kota Mekah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. kota Madinah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. ibunya Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik Siti alaihi. Aminah, ayahnya Nabi, Sayyid Abdillah, istrinya Nabi, Siti Khadijah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi
Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terpaku aku memandang kuburmu, terseret raga, bergetar jiwa, jasad mulia di depan mata. Sungguh tak daya banyaknya dosa. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wahai Tuhanku, izinkan aku berjumpa sesaat dengan Nabi-Mu. Wahai Tuhanku, izinkan aku berkeluh kesah pada Rasul-Mu. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salawat salam Allahumma aku panjatkan pada paduka penghulu alam. Salawat salam padamu Nabi, harapan hamba di hari nanti. Ya Rabbi salli wa salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Semoga yang belum ke Mekah, ke Mekah. Semoga yang belum ke Madinah, ke Madinah. Semoga pengen ketemu Nabi Muhammad, dikabul hajatnya. Dikabulkan kepada Nabi Muhammad SAW, ketemu Nabi Muhammad, ketemu orang-orang soleh dan orang-orang pilihan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Bisyiril Fatihah. Rabbifir lana wa liwalidina. Amin 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 amin. Al-Fakir mengenalkan diri. Ya, mungkin orang sini belum tahu. Ya, anak orang Bekasi. Orang Bekasi, ya, ane sering di Al-Munawwir biasanya Habib Alwi. Habib Alwi bin Muhammad bin Hud Al-Aqwas. Ya, saya Bekasi. Dulu mah Habib Ali bin Soleh. Ya, Bulgarang ya. Itu saya mana? Habib Alwi, ya, Habib Muhammad. Saya mana? Oke, itu dulu sana. Nah, nikah sama orang Panimbang, Matang Tengah, ya. Al-Fakir As-Sayyid Maulana Samil bin Muhammad Sarif Maulana bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Muhammad bin Ibrahim bin Zain bin Yahya, ya. Ana bin Yahya marganya
Ya, silakan mau datang silaturahmi ke bait, insyaallah kami tunggu. Ya, insyaallah adanya Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW akan mendatangkan keberkahan untuk kampung wilayah sini dan untuk mendapatkan kepada Nabi Muhammad SAW hal yang keindahan. Ya, waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, orang-orang yang berjamaah akan berkumpul bersama orang-orang yang benar-benar di matanya Allah Ta'ala, yang matanya itu bertasbih, matanya berlinang air mata untuk kepada Nabi Muhammad SAW. Merindukan kepada Nabi Muhammad sangatlah mahal. Maka orang-orang yang merindukan Nabi Muhammad orang pilihan. Orang yang pilihan itu adalah orang yang dicintai Nabi Muhammad. Orang yang dicintai Nabi Muhammad adalah orang-orang yang disebutkan orang baldatul thayyibatu wa rabbul ghafur. Orang-orang yang matinya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma fil muslimin jami'al muslimat wal mu'minina wal mu'minat min jami'il jihad wa ra'iyadus sirat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyabana wa qudu'ana wa taqabbal du'ana. Allahumma ummati sayyidina Muhammad wa bisirri sayyidina Muhammad wa bi tu'adi sayyidina Muhammad wa bi astur sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma jamilna bi afiyatan bi taqwa wa istiqamah. Allahumma jamilna bi afiyatan bi taqwa wa istiqamah. Allahumma jamilna bi afiyatil Qur'an wa nitil Qur'an wa syafatul Qur'an wa barakatul Qur'an wa ridha kafat jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana bi syafil sablahum. Allahumma jamil ta'mil fi syafil sablahum. Allahumma ajirna bihim yawman aswada. Allahumma izzat wal muslimin. Allahumma izzat wal muslimin. Allahumma izzat wal muslimin. Allahumma izzat wal muslimin. Wasir ka'adatin. Allahumma ajirna bihim man wa yasiha. Allahumma ya rahman ya rahim. Allahumma bi tawdakamihim ya qawi ya adin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salat Nabi umat Sayyidina Muhammad ya rabbal alamin bi sirril aqdar wa miftahil jannat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya farjal ham ya kasibul gham ya man alladhi warham istajabi hajatina ya Allah, istajabi hajatina ya Rahman, istajabi hajatina ya Rahim, istajabi hajatina ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bibarkat Rasul wa jamil awliya wa aswalihi wa salihin wa li zambal wa li rada wa li karim ya karim wa ahla ya karim wa ahla ya karim wa ahla ya karim wa ahla bijir suril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Rabbi fir lana wa li amin. Maksud hajatina ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabi ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal minni wa minkum ya rabbikum ya taqabbal karim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kapan? Dekat Alu King. Dekat.